Jadi kenapa kami milih HDI pada waktu itu? Karena saya melihat in the future itu HDI ini akan berkembang dibandingkan dengan apa yang saya kerjakan sebagai seorang konsultan. Pasti sebagai seorang konsultan pasti kita pasti akan pensiun kan. Saat pensiun saya sudah selesai. Apa yang saya kerjakan di konsultan itu nothing kalau saya sudah pensiun. Tetapi apa yang saya kerjakan di HD 25 tahun yang lalu itu tetap menghasilkan buat saya. Tapi kalau di konsultan yang saya kerjakan 25 tahun yang lalu, sekarang value-nya adalah 0 atau 0. Nah ini yang saya melihat bahwa di HD ini keren banget. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, hasilnya bukan cuma hari ini. Tapi hari ini kita bisa mendapatkan, kemudian semakin hari semakin membesar. Kenapa? Karena orang yang kita ajak, yang kita sponsori, itu mungkin awalnya cuma pemakai. Tapi dari pakai, kemudian dia menjadi pengedar. Mengedarkan produknya. Bahaya nih bahasanya nih, pengedar nih. Nah, jadi otomatis perkembangannya kan luar biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat masih banyak orang yang salah persepsi tentang bisnis network marketing. Mereka berpersepsi bahwa bisnis ini itu bisnis yang jelek lah, bisnis yang cuma bohong-bohongan lah, yang cuma sekedar ngisi waktu dan sebagainya. Saya melihat justru karena banyak orang yang salah persepsi, ini adalah peluang yang besar. Bagaimana kita mengubah, mempengaruhi, meyakinkan dia. Maka orang yang awalnya tidak mau, itu berubah menjadi mau. Orang yang awalnya tidak punya hati untuk mengerjakan, dia mau mengerjakannya dengan tulus, mengerjakannya dengan luar biasa, karena dia bisa bermanfaat juga buat orang lain. Nah itu yang terjadi. Jadi itu salah satu faktor, memang waktu itu hati masih kecil, sudah ada MLM lain yang lebih besar, bahkan ada MLM yang terbesar di dunia, itu juga sudah masuk di Indonesia. Tapi kenapa kami memilih HD? Karena kami punya prinsip lebih baik saya menjadi kepala dari seekor cacing daripada saya menjadi ekornya naga. Dan kepalanya cacing, ingat, waktu itu cacing, HDI ibaratnya masih kecil kan, cacing ya, tapi sekarang sudah membesar luar biasa. Dan tetap akan punya potensi untuk jauh lebih besar lagi selepas hari ini pun itu potensinya masih sangat besar. Ya, gitu. Anda pun juga sama ini peserta Zoom pada pagi hari ini. Kalaupun Anda masih relatif baru pada pagi hari ini, itu Anda pun akan tetap punya potensi, punya peluang untuk menjadi besar banget di HDI. Ya, benar banget nih. Kalau ngomong tentang MLM, semestinya saya adalah jebolan dari MLMA. Ya, karena kan pertanyaannya bukan why MLM, tapi pertanyaannya adalah why HDI. Yes. Nah di sini banyak banget poin-poin yang harus kita lihat. Karena pada saat kita memulai sebuah usaha, kita maunya kan bukan short term, kita maunya kan bukan cuma setahun, 2 tahun pas pandemi, tapi kita maunya kan ke depannya ya, puluhan tahun, bahkan kita bisa wariskan dan lain sebagainya. Berarti kan kita mesti ngeliat bagaimana dengan marketing plan-nya. Nah, kalau ngomong marketing plan-nya di MLM yang sebelumnya dibandingkan dengan HDI, ablas. Kenapa ablas? Karena faktanya setiap orang yang memulai industri network marketing itu biasanya mereka besar di satu jalur. Oke. Tapi faktanya kalau di MLM yang sebelumnya kayaknya kagak bisa ya untuk bisa mendapatkan hasil dengan satu jalur gitu ya. Tapi kalau di HDI dengan satu jalur yang gede aja, ternyata ini bisa menjadi bekal buat kita untuk bikin jalur-jalur yang lain, Kak Budi. Tapi ilusinya banyak daripada orang-orang yang puas dengan satu jalur. Akibatnya yang terjadi adalah ya mereka cuma dapat makan siang atau mungkin dapat gaji manajer gitu kali ya. Nah, kalau untuk masalah cash award sampai 300, 500, 1 miliar, nggak bisa kalau cuma dengan satu jalur. Kebanyakan di antara orang-orang hanya puas dengan apa yang sudah didapatkan. Oke. Jadi sebenarnya yang membuat waktu itu akhirnya milih HDI karena dalam dunia multi level marketing itu sangat wajar di awal-awal punya satu jalur besar. Benar. Di sana itu ya bablas, nggak dapat bonusnya gitu ya. Yes, betul banget. Tapi kalau di HDI karena ada override bonus bagi yang belum pernah ikut training.
Bagi yang belum pernah ikut training BP, please langsung tanya apa itu gitu ya. Anda akan tahu bahwa meskipun di awal-awal dengan satu jalur besar, gede banget dapat hasilnya gitu ya. Oke, tapi jangan terlena. Ya, kakak mau tahu nggak salah satu alasannya juga kenapa HDI? Mau dong, Dek. Mau dong diangkrek, saya mau tahu, kakak mau tahu banget dong. Oke, karena HDI itu begitu sangat peduli dengan enterpriser-nya. Karena kan kami ini adalah turunan dinosaurus nih ceritanya. Orang-orang yang bisa dikatakan bukan baru saja muncul, tetapi dari 23 tahun yang lalu kami udah join HDI. Jadi kami tahu susah senangnya naik turunnya, kami bisa ngerti bahwa ownernya atau CEO-nya mereka begitu peduli. Yes. Nah, itulah yang membuat kami pun juga merasa tenang, kami pun juga merasa nyaman. Karena yang dimauin kan bukan cuman sekedar tembak sekali kemudian hilang kan, tapi yang kita mau ini long term bahkan diwariskan. Jadi ketegasan yang mereka punya, value dan nilai serta prinsip serta karakter yang diberikan sebagai warna di HDI, itulah yang membuat kami betah. Karena jalan ini jadi tenang gitu ya. Gak ada perasaan-perasaan nanti saya jalankan ini kesannya saya nipu. Iya. Harus flexing ini, flexing itu. Gak harus melakukan itu semua. Karena seperti tadi juga disinggung sama Pak Arief, dari awal sudah kebuka sesuai akadnya. Dapatnya segini, presentasinya segini. Begitu tercapai, dapat segitu gitu ya, Cia? Iya. Buktinya, pun di zaman-zaman ini itu kan mereka progresnya luar biasa ya, mengupayakan sampai dapat bisnis syariah. Nah itu bukan hanya buat teman-teman atau sahabat-sahabat muslim, tapi buat yang non-muslim ini merupakan sesuatu yang membuat kami aman. Iya, minimal jadi tahu gitu ya bahwa ada juga yang ngelindungin kita gitu loh secara hukumnya Islam, meskipun kita bukan beragama Islam rekan-rekan gitu ya. Bagi ada yang bukan beragama Islam, itu juga prinsip-prinsip itu secara general, secara umum itu kan melindungi kita. Ada kemanusiaannya dihitung, diperhitungkan, nggak bisa semena-mena, nggak boleh bertindak sembarangan. Kalau melanggar ya dikeluarkan, gitu kan ya. Oke, kalau misalkan ketahuan, misalkan nih, ketahuan melanggar kode etik, contoh, misalkan, ya, jualan di marketplace, ya dihapus. Tapi kan juga dikasih waktu untuk membela diri loh, Ce. Betul. Dikasih waktu 15 hari membuktikan bahwa itu bukan saya gitu kan ya. Nggak bisa membuktikan, selesai, nomornya hilang gitu ya. Begitu juga kalau ternyata ketahuan udah leader join MLM atau money game lain. Nah, nggak langsung dikeluarin loh. Dikasih waktu loh, dipanggil loh, diajak bicara loh sama perusahaan. Ayo, kamu mau milih HDI yang udah dapat income-nya sekian-sekian atau mau di sana? Iya, kalau dia memilih di sana gimana, Cey? Punya hati ya, Kak ya. Iya, kalau dia milih di sana gimana tuh? Ya bye-bye gitu ya. Karena ya bye-bye di sini. Iya, tapi kalau misalkan aku tetap di sini, ampuni, sorry aku hilaf, maka ya diampuni dan tidak dipertimbangkan dan tidak akan ngomongin yang enggak. Betul nggak sih? Ya. Rekan-rekan, wih, HDI ya. Iya, keren. Pokoknya keren pol.